Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mulyana Diza dengan NIM 230705155. Di sini saya akan menjelaskan mengenai representasi data konversi untuk memenuhi tugas mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Apa sih representasi data itu? Representasi data adalah cara menyajikan atau menggambarkan informasi dalam bentuk tertentu supaya bisa diproses, disimpan, dan dipahami oleh sistem komputer. Karena komputer hanya memahami dua kondisi, 1 dan 2. Semua jenis data seperti angka, huruf, gambar, suara, dan video harus diubah menjadi format biner sebelum dapat digunakan oleh komputer. Penjelasan detailnya, satuan panjang representasi data biasanya dalam bit atau binary bit atau byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Contoh, angka dalam 8 bit membutuhkan 8 bit. Contoh, 010111010. Karakter ASCII 7 atau 8 bit per karakter. Warna RGB 24 bit atau 8 bit untuk masing-masing red, green, dan biru. Jenis-jenis representasi data. 1. Bilangan. Ada biner yang basis 2, 0, dan 1. Oktal, basis 8, desimal, basis 10, itu digunakan manusia. Hexadesimal, basis 16, 0 sampai 9, A sampai E. Yang kedua ada bilangan negatif. Number sign into, atau bit pertama terkena. Ones complement, membalik semua bit, dan terus complement, membalik bit atau tambah 1 complement. Yang ketiga ada karakter. ASCII kode 7 ke 8 bit untuk huruf dan simbol. Unicode mendukung banyak bahasa dunia. 4. Gambar bitmap. Tiap pixel dipresentasikan dengan warna RGB, kombinasi warna merah, hijau, biru. Suara. 5. Suara sampling, mengubah gelombang suara ke bentuk video. 6. Video, gabungan gambar dan suara. Simpan dalam format seperti ini. Pengertian konversi. Konversi adalah proses mengubah sesuatu dari bentuk ke bentuk lain tanpa mengubah makna dasarnya. Dalam dunia komputer dan matematika, konversi biasanya berarti mengubah data atau angka dari satu sistem ke sistem lain. Contohnya, mengubah angka desimal menjadi biner atau mengubah file gambar dari format ke JPEG. Penjelasan tambahannya, konversi bilangan mengubah angka dari satu basis desimal, biner, oktal, hexadesimal ke basis lain. Konversi format data, mengubah jenis file atau data agar bisa digunakan di sistem atau aplikasi berbeda. Jenis-jenis konversi. 1. Konversi bilangan, mengubah angka dari satu sistem bilangan ke sistem lain. Desimal ke biner, biner ke desimal, desimal ke oktal, desimal ke hexadesimal, dan lain-lain. Kedua ada konversi format data, mengubah jenis file atau format penyimpanan data. Contoh, PNG ke JPEG atau gambar, dokumen ke PDF, dan MP4 ke MP3 atau video ke audio. Yang ketiga ada konversi satuan, mengubah satuan pengukuran. Contoh, meter ke kilometer, gram ke kilogram, byte ke kilobyte. 4. Konversi tipe data dalam pemrograman, mengubah tipe data dalam pemrograman komputer. Contoh, integer ke string, float ke integer. 5. Konversi representasi karakter, mengubah huruf simbol ke kode digital. Contoh, huruf A ke ASCII 01000001. Nah, di sini kita langsung masuk ke konversi dari angka desimal 90 ke biner. Yang pertama, mulai 90 dibagi 2. 90 dibagi 2 hasilnya 45. Jadi sisanya 0. Sedangkan 45 dibagi 2 hasilnya 22. Jadi masih ada sisa 1. Begitu juga dengan seterusnya. 22 dibagi 2 hasilnya 11. Jadi gak ada sisa 0. 11 dibagi 2 hasilnya 5, masih bersisa. 5 dibagi 2 hasilnya 2, masih bersisa. 2 dibagi 2 hasilnya 1 jadi 0. Sedangkan 1 dibagi 2 0.
Jadi sisa dibaca dari bawah ke atas. Jadi 90 desimal sama dengan seperti 1 0 1 1 0 1 0. Selanjutnya konversi dari angka biner 90 ke desimal. Kebalikannya, pertama ada 6 MSB. Apa sih MSB itu? MSB atau kepanjangannya adalah most significant bit, yang dimana bit paling kiri dalam susunan biner. Dia juga memiliki bobot terbesar, nilai seperti 2 pangkat n, dan menentukan besar kecilnya angka secara dominan. Yang pertama ada nilai 1, nilai bit 1 ada 64, jadi 1 kali 64 64, itu juga dengan seterusnya. Dan ini 0 ASB. ASB itu adalah least significant bit, di mana bit paling kanan dalam susunan biner memiliki bobot terkecil nilai 2 sama dengan 1 dan menentukan ganjil genap. Jadi sisa dapat dibaca dari atas ke bawah. Jadi nilai 90 biner ada 1 0 1 1 0 1. Selanjutnya ada konversi dari angka desimal 89 ke biner. Yang pertama, posisi bit ada 7, nilai 2 pangkatnya 18. Jadi desimal ke binernya 0. Sedangkan di 6, nilainya 64, 1, 64. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi hasilnya dibaca dari atas ke bawah. Itu 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Selanjutnya ada konversi dari angka biner 89 ke desimal. Yang pertama ada 7 MSB yang menjadi 8. Jadi di biner ke desimal 89 MSB-nya dihitung negatif. Itu 1 min 128. Dan posisi kedua ada 6, bernilai 64. Jadi 2 dipangkatkan dengan 6 hasilnya 64, yang biner ke desimalnya 0, sedangkan 2 dipangkatkan 5 hasilnya kan 2. Jadi biner ke desimalnya 1, 3. 2 dipangkatkan 4 hasilnya kan 16. Jadi biner ke desimalnya 0. Bukan 2 dipangkatkan 3 nya 8. Jadi biner ke desimalnya 0. Nilai biner pangkat kedua kan 4. Jadi 1, nilai ke desimalnya 1, 4. Beda dengan seterusnya. Jadi hasilnya dibaca dari atas ke bawah. Itu 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Selanjutnya ada konversi dari angka desimal 70 ke BCD. Apa itu BCD? BCD adalah atau binary code decimal adalah cara mempresentasikan digit desimal secara terpisah dalam bentuk biner 4 bit. Langkahnya, misalkan angka per digit kan 70, jadi dipisah 7 dan 0 seperti ini. Lalu konversikan masing-masing digit ke biner 4 bit. 7 ini biner 4 bitnya 0, 1, 1, 1, angka 0. Biner 4 bitnya 0, 0, 0. Penjelasan singkatnya, 7 menjadi 0, 1, 1. 4 bit untuk 7. 0 menjadi 0, 0, 4 bit. Lalu digabungkan. Sehingga menjadi 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Kalau konversi dari angka desimal 70 ke BCD ini dituangkan jadi digit desimal 7 yang digit 7, sisi bitnya 3, 2 dipangkatkan 3 kan 8, jadi nilai bitnya 0. Carangannya 7 mendapatkan bukan digit desimal 7, 2 dipangkatkan 2 kan 4, jadi nilai bitnya 1.
70 nah, seterusnya tadi nilainya dibaca dari atas ke bawah, jadi 0 1 1 1 0 0 0 gitu. Kesimpulannya, representasi data merupakan dasar penting dalam dunia komputer, karena semua informasi baik angka, huruf, gambar, suara, maupun video harus diubah ke dalam bentuk digital agar dapat dipahami dan diolah oleh mesin. Representasi ini biasanya menggunakan sistem bilangan seperti binar, oktal, desimal, atau hexadesimal, serta format-format tertentu seperti STI untuk karakter atau RGB untuk warna. Setiap jenis data membutuhkan metode representasi yang berbeda sesuai dengan sifat dan penggunaannya. Sementara itu, konversi data adalah proses mengubah data dari satu bentuk ke bentuk lain, baik itu antar sistem bilangan, format file, satuan ukuran, data dalam pengumpaman, maupun kode karakter. Konversi sangat penting untuk menyesuaikan data dengan kebutuhan pengguna, mempercepat pemrosesan, menghemat ruang penyimpanan, serta memastikan kompatibilitas antar sistem yang berbeda. Dengan memahami konsep representasi dan konversi data ini, kita dapat mengoptimalkan cara komputer menyimpan, memproses, dan transmisikan informasi, sehingga teknologi dapat digunakan lebih efisien, akurat, dan fleksibel dalam berbagai bidang kehidupan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.